Menarik, Pak. Hadis itu memang hadis hasan, Pak. Hadis hasan. Dan hadisnya kuat. Man takallama wal imamu yakhutub faqad lagha. Siapa yang berkata-kata imam atau khatib sedang menyampaikan khutbah, faqad lagha, dia melakukan hal kesia-siaan. Wa man lagha fala jum'ata lah. Tidak dihitung Jumatnya. Maksudnya, Pak, wallahu alam, dari sudut fikih salatnya sah, tetap sah. Tetapi dari segi tasawuf ataupun pahala, maka orang tersebut melakukan pelanggaran. Dan itu bukan pelanggaran biasa, pelanggaran berat. Karena beda, Pak, khutbah Jumat itu saja sangat berbeda, punya kekhasan tersendiri dari pidato biasa. Makanya berkhutbah itu dimakruhkan menggerakkan tangan. Karena khutbah Jumat itu bernilai sakral ya. Nabi SAW disebutkan di hadis, para sahabat itu ketika Nabi SAW berkhutbah, istaqbalnahu biwujuhina. Para sahabat berkata, kami menatap wajah Nabi SAW dengan serius. Ka'annahu munziru jaish. Seolah-olah Rasulullah itu seperti panglima sedang memberikan pandangan ataupun nasihat kepada pasukannya. Jadi dapat digambarkan itu, Pak, serius sekali. Makanya khutbah itu pun dianjurkan jangan terlalu lembut-lembut. Jangan tuh marah-marah, Pak. Jangan pula marah-marah. Beda pula. Tegas dengan marah itu beda. Tegas lugas, itu berbeda. Kalau marah tentu saja orang tak suka. Dan itu nampak benci, Pak. Tapi kalau tegas tidak, memang menyampaikan dengan jelas dan tegas. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana status orang yang masih berkata-kata sedangkan khatib sudah menyampaikan khutbah? Merugi orang tersebut, Pak. Dari sudut pahala merugi orang tersebut. Sudah susah-susah dia datang sholat Jumat dan dia hanya dihitung sia-sia. Tapi sholatnya dari segi fikih sah dia, Pak. Tidak dikatakan nanti lagi dia meninggalkan sholat Jumat, tidak. Tetapi samalah, Pak, menanam padi seseorang misalkan di daerah kita jarang padi, Pak. Perumpamannya menanam padi seseorang atau sayur seseorang, kacang panjang misalkan. Dia menanam kacang panjang, bertahun-tahun tak ada buahnya, Pak. Atau berbulan-bulan tak ada buahnya. Bagaimana buat dia? Kacang panjang menanam juga tumbuh ke kacang panjangnya. Tapi dia tak dapat hasil dari itu. Lebih kurang perumpamannya seperti itu. Jadi tidak kita katakan orang tersebut tidak sah solatnya, tidak. Karena dari fikih sah solatnya. Namun dari segi hadis tasawuf nanti merugi orang tersebut. Makanya kita ajak masyarakat Islam, hendaknya ketika khutbah, sesibuk apapun, sehebat apapun urusan bisnisnya, Pak, atau urusan duniawinya, saat sholat Jumat fokus dulu. Tak lama sebenarnya, katakanlah 2 jam. Saya rasa tak sempat 2 jam, Pak, ya. Khatib pun dianjurkan jangan lama-lama. Khatib pun dianjurkan jangan lama-lama, makanya tidak lama. Baik. Di asal mazhab kita tadi 40 orang. Tapi yang difatwakan yang kita kaji tadi, Pak, yang tidak mesti harus 40. Itu disyaratkan memang mereka mendengarkan khutbah. Kalau lebih dari itu, seandainya tidak mendengarkan pun dia sudah sah. Tapi kalau misalkan 1 orang pun tak ada yang mendengarkan khatib, itu jelas tidak sah nanti. Sebab harus ada yang mendengarkan khatib itu, katakanlah sesuai dengan pendapat ulama yang 15 tadi itu. 15 pendapat tadi. Ya, kalau semuanya tidak ada yang mendengarkan khutbah di luar semua dan mikrofon pun tidak kuat misalkan, baru setelah nak masuk sholat baru mereka masuk, ini tidak sah nanti sholat Jumat mereka itu. Sebab tidak ada yang mendengarnya. Tapi kalau misalkan seorang, sudah banyak orang yang ada di situ mendengarkan, lalu dia datang, sah. Namun, Pak, merugi itu orang. Jadi tidak selalunya harus fikih yang diamalkan, harus ditingkatkan juga tasawufnya, harus ditingkatkan juga tasawuf dan penghayatannya. Kalau ambil sah-sahnya saja, Pak, itu namanya kita bermain-main itu nanti, merugi kita. Sama lah yang kita sebutkan tadi, menanam kacang panjang tak berbuah-buah. Itu dia perumpamaannya. Baik.